jaringan komputer klien ke klien, rekan ke rekan, atau padan ke padan. Bahasa Inggrisnya peer-to-peer adalah arsitektur aplikasi terdistribusi yang membagi beban kerja atau tugas antara klien peers dalam jaringan tersebut. Pada jaringan ini, setiap klien memiliki hak dan kesempatan berpartisipasi yang sama. Dan contoh klien dalam jaringan 2P2 dapat berupa komputer, HP, dan atau perangkat node. Istilah jaringan klien-klien juga digunakan untuk merujuk pada jaringan peer-to-peer. Akan menyediakan sebagian dari sumber daya mereka seperti daya perprosesan atau penyimpanan data maupun bandwidth koneksi agar dapat dipakai dengan cara langsung oleh para anggota jaringan tanpa perlu menggunakan peladen atau server host yang stabil, yang membedakan siapa penyedia sumber daya dan siapa yang mengonsumsinya. Walaupun jaringan peer-to-peer sebelumnya telah banyak digunakan di banyak bidang arsitektur, ini menjadi populer karena sistem berbagi berkas atau file sharing. Napster yang pertama kali rilis pada tahun 1999, konsep ini telah mengalihami struktur atau memfilosofi yang baru di banyak bidang interaksi manusia. Dalam konteks sosial seperti itu, jaringan peer-to-peer seperti meme mengacu pada sebuah jaringan sosial egaliter yang berkembang di dalam masyarakat yang dimungkinkan oleh teknologi internet secara umum. Meskipun sistem klien sebelumnya telah digunakan di bidang yang banyak, konsep ini dipopulerkan oleh sistem berbagai berkas file sharing seperti aplikasi berbagi musik. Napster rilis pertama kali pada tahun 1999. Konsep dasar dari komputer peer-to-peer sebelumnya telah dirancang pada masa awal sistem perangkat lunak dan jaringan yang dapat ditelusuri kembali sampai ke prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Request for Comment pertama RFC 1. Tim Berners-Lee membayangkan World Wide Web atau WWW akan menyerupai sebuah jaringan peer-to-peer yang mengasumsikan bahwa setiap pengguna web akan menjadi editor dan kontributor yang aktif dalam membuat dan menghubungkan konten untuk membangun web. Tautan yang saling terkait keadaan internet di masa awal lebih terbuka daripada saat ini. Dalam artian, dua mesin yang terhubung ke internet dapat mengirim paket satu sama lain tanpa firewall dan langkah-langkah keamanan lainnya. Arsitektur jaringan P2P didesain dengan gagasan simpul atau node. Klien pada jaringan dapat berfungsi secara simultan sebagai klien dan peladen ke simpul-simpul lain. Model pengaturan jaringan ini berbeda dari model klien peladen yang arah komunikasi biasanya terjadi dari peladen pusat. Contoh tipikal dari proses transfer berkas yang menggunakan model klien peladen adalah layanan protokol transfer berkas atau File Transfer Protocol (FTP). Pada model ini, tujuan klien pada peladen berbeda. Klien memulai transfer atau meminta, dan peladen memenuhi permintaan. Perutaian dan penemuan sumber daya. Jaringan P2P umumnya mengimplementasikan beberapa bentuk jaringan overlay virtual di atas topologi jaringan fisik, di mana simpul-simpul dalam overlay membentuk subset dari simpul-simpul dalam jaringan fisik. Pertukaran data dilakukan secara langsung melalui jaringan TCP atau IP yang mendasari jaringan P2P. Walaupun demikian, klien-klien masih dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung pada lapisan aplikasi dengan menggunakan tautan-tautan logika overlay, masing-masing sesuai dengan jalur pada jaringan fisik yang mendasarinya. Overlay digunakan untuk pengindeksan dan penemuan klien dan membuat sistem P2P independen dari topologi jaringan fisik. Berdasarkan berbagai simpul-simpul dihubungkan satu sama lain dalam jaringan overlay, dan bagaimana sumber daya diindeks dan ditempatkan. Jaringan P2P dapat diklasifikasikan sebagai jaringan tidak terstruktur atau jaringan terstruktur, atau sebagai hibrida di antara keduanya.
Jaringan peer-to-peer yang tidak terstruktur tidak memaksakan desain struktur tertentu pada jaringan overlay, melainkan dibentuk oleh simpul-simpul yang secara acak membentuk koneksi satu sama lain. Gnutella, Gosir, and Kaza adalah contoh protokol P2P yang tidak terstruktur, karena tidak ada struktur yang dipaksakan secara global. Jaringan tidak terstruktur mudah untuk dibangun dan memungkinkan untuk optimasi lokal ke berbagai wilayah overlay. Jenis yang paling umum dari jaringan P2P terstruktur menerapkan tabel hash terdistribusi Distributed Hash Table (DHT). Jaringan ini menggunakan varian hashing yang konsisten untuk menetapkan kepemilikan setiap berkas kekalian tertentu. Hal ini memungkinkan untuk sumber daya jaringan menggunakan tabel hash, yaitu pasangan atau kunci nilai disimpan dalam DHT, dan setiap klien yang berprestasi dapat secara efisien mengambil nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Jenis yang paling umum dari jaringan P2P terstruktur menerapkan tabel hash terdistribusi distribusi hash table (DHT). Jaringan ini menggunakan varian hashing yang konsisten untuk menetapkan kepemilikan setiap berkas kekalian tertentu. Hal ini memungkinkan untuk mencari sumber daya di jaringan menggunakan tabel hash. Yaitu pasangan atau kunci nilai disimpan dalam DHT, dan setiap kalian yang berpartisipasi dapat secara efisien mengambil nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Namun untuk merutakan routing lalu lintas data secara efisien melalui jaringan, klien dalam overlay terstruktur harus memelihara daftar tetangga yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini membuat mereka kurang tangguh dalam jaringan dengan tingkat churn yang tinggi, yaitu dengan sejumlah besar klien yang sering bergabung dan meningkatkan jaringan. Pada evaluasi yang lebih dari satu solusi pertemuan sumber daya P2P di bawah beban kerja nyata. Dapat beberapa masalah dalam solusi berbasis DHT, seperti biaya tinggi untuk mempromosikan penemukan sumber daya dan ketidakseimbangan beban statis dan dinamis. Model hibrida adalah kombinasi dari model P2P dan klien Plaiden. Model hibrida yang umum memiliki sebuah server pusat yang membantu kalian menemukan satu sama lain. Spotify adalah contoh model hibrida hingga tahun 2014. Ada berbagai model hibrida, yaitu semuanya membuat tarik ulur trade-off antara fungsionalisasi terpusat yang disediakan oleh jaringan Plaiden atau klien yang terstruktur dan kesetaraan fungsi klien yang diberikan oleh jaringan struktur. Saat ini model hibrida memiliki kinerja yang lebih baik daripada memerlukan fungsionalisasi terpusat, tetapi mendapat manfaat dari terdesentralisasi yang disediakan oleh jaringan tidak struktur. Distribusi CoopNet, Cooperative Networking. Jejaring kooperatif adalah sistem yang diusulkan untuk pelayanan offloading kalian yang baru saja mengunduh konten. Sistem ini diusulkan oleh ilmuwan komputer Venkata N. Pandamada dan Kunwada Sepirandipuchai bekerja di Microsoft Research untuk Universitas Carnegie Mellon. Ketika sebuah Plaiden mengalami peningkatan beban, Plaiden akan mengalihkan kalian yang masuk ke kalian lain untuk
yang telah setuju untuk menyalakan konten, sehingga mengurangi keseimbangan offloading dari peladen untuk semua informasi disimpan di peladen. Sistem ini memanfaatkan fakta bahwa kemacetan bottleneck yang terjadi kemungkinan besar berada di bandwidth keluar daripada di CPU, yang mengakibatkan desain sistem yang berpusat pada server. Sistem ini mengalihkan klien ke klien lain yang terletak dengan dekat IP tetangganya pada rentang failrate yang sama dalam upaya untuk menggunakan lokalitas. Jika beberapa klien memiliki berkas yang sama, maka klien akan memilih tetangga yang tercepat. Warahmatullahi wabarakatuh. Serangan perutian. Karena setiap klien memainkan peran dalam perutian routing lalu lintas data trafik pada jaringan, pengguna jahat dapat melakukan berbagai serangan perutian atau serangan denial of service. Contoh serangan perutian yang umum termasuk rute pencarian yang salah, di mana klien yang berbahaya sengaja meneruskan permainan secara tidak benar atau mengembalikan hasil yang salah. Pembaruan rute yang salah, di mana klien yang berbahaya merusak tabel perutian klien tetangga dengan mengirimkan informasi yang salah, dan partisi jaringan perutian yang salah, di mana ketika klien baru bergabung mereka melakukan bootstrap melalui klien yang berbahaya yang menempatkan klien baru di partisi jaringan yang diisi oleh klien-klien berbahaya lainnya. Jaringan komputer yang tangguh dan terskalakan. Sifat desentralisasi jaringan P2P meningkatkan ketahanan karena menghilangkan titik kegagalan. Tinggal single point of failure yang dapat melekat pada sistem berbasis klien peladen ketika klien banyak berdatangan dan permintaan pada sistem meningkat. Kapasitas total sistem stabilitasnya juga meningkat dan kemungkinan kegagalan menurun. Jika satu klien pada jaringan gagal berfungsi dengan baik, seluruh jaringan tidak terganggu rusak. Sebaliknya, dalam arsitektur klien peladen yang umum, klien hanya berbagi permintaan mereka dengan sistem, tetapi bukan sumber daya mereka. Dalam hal ini, karena semakin banyak klien yang bergabung dengan sistem, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk melayani setiap klien, dan jika peradien pusat gagal, seluruh jaringan rusak. Penyimpanan dan pencairan yang terdistribusi. Ada keuntungan dan kerugian dalam jaringan P2P yang terkait dengan topik backup, pemulihan, dan ketersediaan data dalam jaringan terpusat. Administrator sistem dalam satu-satunya kekuatan yang mengendalikan ketersediaan berkas yang dibagikan. Jika administrator memutuskan tidak lagi mendistribusikan suatu berkas, mereka hanya perlu menghapus dari server mereka, dan berkas tersebut tidak akan tersedia lagi untuk pengguna, selain membuat pengguna tidak berdaya dalam memutuskan apa yang didistribusikan ke seluruh
komunitas. Hal ini membuat seluruh sistem rentan terhadap ancaman permintaan dari pemerintah dan faktor eksternal lainnya. Misalnya YouTube telah ditekan oleh KIA-MPA, RIA-MPA dan industri hiburan untuk menyaring konten terbaik cipta butuh rujukan walaupun dapat menjadi solusi ketersediaan data jaringan P2P lebih tidak dapat diandalkan dalam ketersediaan berkas-berkas yang tidak populer. Hal ini dilakukan karena proses terbagi berkas dalam jaringan P2P mengharuskan setidaknya satu klien dalam jaringan memiliki data yang diminta dan ideal itu harus dapat terhubung ke klien yang meminta data. Persyaratan ini kadang-kadang sulit dipenuhi karena pengguna dapat menghapus berhenti berbagi data kapan saja. Waalaikumsalam. Kerjasama di antara komunitas peserta adalah kunci keberhasilan sistem P2P yang berkelanjutan yang ditunjukkan oleh pengguna manusia. Biasa ini mencapai potensi penuh mereka hanya ketika sejumlah besar klien mengguna yang menyumbangkan sumber daya, tetapi dalam prakteknya saat ini jaringan P2P sering mengandung sejumlah besar pengguna yang memanfaatkan sumber daya yang berbagai oleh klien lain tetapi tidak berbagi apapun. Yang memanfaatkan sumber daya yang dibagi oleh klien lain tetapi tidak berbagai apapun. Sering disebut sebagai masalah folder overloading, dapat memiliki dampak yang besar pada jaringan dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan komunikasi runtuh. Dalam jenis jaringan ini pengguna memiliki tujuan alami untuk tidak bekerja sama karena kerjasama menghabiskan sumber daya mereka sendiri dan dapat menurunkan kinerja mereka sendiri. Mempelajari atribut sosial dari jaringan P2P merupakan tantangan karena perubahan populasi yang besar, kepentingan yang asimetri, dan identitas tanpa biaya berbagai maksime insentif telah diimplementasikan oleh pendorong atau bahkan memaksa klien untuk menyumbangkan sumber daya. Beberapa peneliti telah mengeksplorasi manfaat dari memungkinkan komunikasi virtual untuk mengatur diri sendiri dan memperkenalkan insentif untuk berbagai sumber daya dan kerjasama dengan alasan bahwa aspek sosial yang hilang dari sistem P2P saat ini harus dilihat baik sebagai tujuan dan sarana untuk komunitas virtual yang terorganisir sendiri untuk dibangun dan dipupuk. Upaya penelitian yang sedang berlangsung untuk merancang maksimus insentif yang efektif dalam sistem P2P berdasarkan prinsip-prinsip dari teori permain, mulai mengambil arah yang lebih psikologis dan pemrosesan informasi. Keamanan dan anonimitas. Beberapa jaringan peer-to-peer, misalnya VNet, sangat menekankan pada privasi dan anonimitas, yaitu memastikan bahwa isi komunikasi disembunyikan dari penyadap dan bahwa identitas atau lokasi peserta disembunyikan. Kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk menyediakan enkripsi, validasi data, otorisasi, dan
autentikasi untuk data atau pesan. Barutan Onion dan protokol jaringan campuran lainnya, misalnya Tarzan, dapat digunakan untuk memberikan anonimitas. Pelaku pelecehan seksual live streaming dan kejahatan siber lainnya telah menggunakan platform P2P untuk melakukan aktivitas dengan anonimitas.